حتى لو كني لازم يتغير حاجاكي. Film ini mengisahkan seorang mahasiswa jenius yang sangat tertutup dan pemalu, namun dia memiliki tekad yang kuat untuk menciptakan sebuah robot canggih sebagai alat untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Tidak hanya itu, tujuan utamanya adalah menggunakan robot ini untuk memperbaiki dunia. Apakah Anda penasaran? Yuk langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasukan polisi Mesir dan pasukan khusus yang dikerahkan untuk menangkap seorang mahasiswa jenius bernama Yahya di rumahnya. Warga-warga di sekitar pun dievakuasi karena berbahayanya situasi saat itu. Terlihat pasukan tersebut mulai mendobrak masuk ke rumah target. Namun Yahya telah memasang jebakan di mana ketika pintu terbuka, tali akan mengaktifkan robot yang dia miliki, kemudian meledak dengan menggunakan banyak tabung gas. Yahya menjalani kehidupan sehari-harinya yaitu sebagai mahasiswa di kampus. Lalu pada suatu hari dosen Pares, yaitu kepala departemen robotika terkenal, meminta Yahya untuk menyelesaikan soal sekaligus merumuskan di papan tulis. Permintaan ini muncul karena Yahya ketahuan sedang ngobrol dengan temannya yaitu Rika. Karena Yahya sangat pintar, dia merasa soal tersebut sepele dan memberikan jawaban dengan cara yang berbeda dari yang diajarkan oleh Pak dosen Pares. Menurut Yahya, rumus yang diajarkan oleh Pak dosen sudah ketinggalan zaman alias step update, sehingga dia menuliskan rumus jawaban yang menurutnya jauh lebih cepat. Setelah mendengar itu, Pak dosen merasa sakit hati dan malu, merasa kehormatannya turun atau muncul kurang sudama asa di popokan caduk karena merasa direndahkan di depan mahasiswa yang lain, sehingga tanpa ragu dia mengusir Yahya dari kelas dan menganggapnya sebagai anak yang bodoh. اطلع برا انت كده كده حمار مش هتفهم. 3 جنيه معفن. Di rumah Yahya terlihat ayahnya yang bernama Oleh. Dia bekerja sebagai pembuat jam dinding. Di rumah Yahya hanya tinggal berdua sama ayahnya karena ibunya sudah lama meninggal. Kemudian mereka didatangi oleh Nasir, yaitu suami Romlah yang bekerja di rumah Oleh. Namun Oleh langsung mengusir Nasir pergi karena selama ini Nasir sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya yaitu Romlah. Selain itu dia juga sudah meminta perlindungan ke rumah orang tuanya. Seketika terlihat wajah Nasir yang menahan amarah dan akhirnya dia pergi dari sana. Setelah itu, Yahya menunjukkan hasil penemuannya di gudang rumah tempat dia melakukan penelitian. Kepada ayahnya, dia memperlihatkan sebuah robot super canggih yang diberi nama Musa. Kenapa diberi nama Musa? Karena nama itu diambil dari nama kakaknya yang meninggal saat dia baru dilahirkan. Robot Musa telah diprogram dan dapat dikendalikan oleh Yahya melalui pikirannya menggunakan virtual reality atau kalau disingkat menjadi VR yang telah disambungkan ke sumsum tulang belakangnya. رحمها منك انت ليه؟ ايه ده؟ الله يرحمك يا زين. Bagi Oleh, tidak begitu aneh melihat robot kecil buatan Yahya tersebut. Baginya robot itu hanyalah mainan sederhana yang cocok untuk anak-anak. Namun tidak berapa lama setelah itu, ketika mereka berdua sedang bersantai, Nasir datang kembali bersama teman-temannya. Tapi kali ini Nasir membawa senjata karena Nasir datang dengan maksud akan membuat perhitungan dengan Pak Oleh. Hal ini disebabkan oleh peristiwa sebelumnya. Terlihat semua barang-barang Pak Oleh yang ada di rumah habis dicolong oleh mereka. Selain itu, rumah Pak Oleh juga habis dibakar. Sementara itu, Yahya yang ketakutan pun hanya ngehep-hep bersembunyi sambil memegang pisau dapur. Bahkan Yahya tidak berani menyelamatkan ayahnya yang sedang terkapar saat rumahnya dibakar. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, polisi dan tim pemadam kebakaran tiba di tempat kejadian. Namun sayangnya, Pak Oleh tidak dapat diselamatkan. Setelah mengunjungi makam ayahnya, Yahya memutuskan untuk menjual rumah tersebut, kecuali gudang tempat penelitiannya.
Dia juga berupaya untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Namun karena Nasir terus mengawasinya dari kejauhan, Yahya merasa takut dan tidak berani untuk melaporkan kejadian tersebut. Karena dia khawatir jika melaporkan hal tersebut dapat mengakibatkan ancaman pada keselamatannya. Sejak saat itulah Yahya membulatkan tekadnya untuk membalas dendam dengan cara yang berbeda, yaitu dengan menciptakan robot raksasa yang bernama Musa. Dengan menggunakan uang warisan dari ayahnya, dia menghabiskan waktu berhari-hari bahkan sampai jarang mandi dalam pembuatan robot di dalam gudang untuk membangun robot tersebut. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya robot Musa selesai dibuat. أنا العني أنا الحريقة حقيقة حقيقة أنا حاجة أكيدة Setelah selesai, Musa bergerak untuk mencari Nasir dengan gerombolannya. Dia mengikuti mereka hingga sampai ke markas mereka yang berada di bangunan terbengkalai. Dengan penuh keberanian, Yahya menampakkan dirinya sehingga mengejutkan Nasir dan kelompoknya. Namun Yahya segera berlindung kembali dan bersembunyi di tempat yang aman setelah menunjukkan kehadirannya. Setelah Nasir memerintahkan dua anak buahnya untuk memburu Yahya, lalu mereka berusaha mencari tempat persembunyiannya, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Sementara di tempat lain, Yahya segera mengaktifkan perangkat virtual reality miliknya, dan robot Musa yang disimpan di bawah mobil pun segera muncul. Dalam waktu yang singkat, Musa dengan mudah berhasil membunuh kedua anak buah Nasir. Ketika giliran Nasir untuk dibunuh, dia panik saat melihat kehadiran robot yang menakutkan itu. Lalu Nasir berusaha melarikan diri, tetapi segera diserang oleh Yahya dengan dilempar kayu yang membuatnya pingsan. Setelah itu Nasir disekap di dalam mobil. Kemudian Yahya yang penuh dendam pun memerintahkan Musa untuk membunuh Nasir dengan cara yang sama seperti Nasir membunuh ayahnya. Kejadian itu secara tidak sengaja terekam oleh seorang supir bajai yang sedang lewat di sekitaran lokasi tersebut. Hingga video itu viral di YouTube dan mendapatkan ratusan juta tayangan. Bahkan sempat trending di 30 negara seperti halnya Putri Aryani saat dapat Golden Buzzer di IGT tahun 2023 lalu. Video tersebut juga menyebar luas ke berbagai media sosial dan berita, sehingga pemerintah Mesir menganggap kasus ini sangat serius. الروبوت ده انت يعني هي عارف صارت كده والمصيبة Mengingat adanya potensi ancaman kembalinya robot tersebut dan bahaya yang bisa ditimbulkan terhadap nyawa manusia, lalu para pejabat, pemerintah, dan petinggi militer diundang untuk rapat guna membahas masalah ini. Selain itu, Dr. Fares sebagai kepala bidang robotika diminta untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan robot Musa dan kemungkinan adanya cacat atau masalah programnya yang menyebabkan insiden tersebut. Di dalam gudang, Yahya menerima pesan misterius dari seseorang yang mengaku sebagai teman lamanya, yang disebut sebagai X. Kemudian si X ini mengungkapkan bahwa katanya dia tahu yang menciptakan Musa tersebut adalah Yahya. Si X juga mengatakan dia siap membantu Yahya jika diperlukan. Tidak lama setelah itu, Rika datang ke gudang untuk bersilaturahmi. Sebenarnya Rika telah mengetahui bahwa Yahya lah yang menciptakan robot Musa tersebut karena Rika telah menemukan buku sketsa yang berisi desain robot Musa yang ditinggalkan oleh Yahya di kelasnya. Karena Yahya merasa bahwa Rika bisa dipercaya, akhirnya dia menunjukkan robot Musa yang disembunyikan di bawah gudang. Tak lama Rika pun bertanya apakah robot tersebut dibuat untuk membalas dendam ayah Yahya. Kemudian Yahya menjawab bahwa tujuannya tidak hanya untuk membalas dendam ayahnya, tetapi juga untuk membalaskan dendam terhadap kejahatan-kejahatan di dunia. Tak hanya itu, Yahya juga memiliki niat untuk menghabisi penjahat-penjahat yang meresahkan masyarakat. Karena dia telah menerima alamat rekomendasi dari si Ek yang mengirimkan informasi tentang alamat markas berbagai macam pengedar senjata, narkoba, koruptor, garong hayam, garong kotak amal masjid, dan juga tempat perdagangan organ-organ tubuh anak yang diculik dan dijual kepada para elit dunia. Tak lama setelah itu, Yahya dan Rika pun segera OTW ke alamat yang dikirim oleh si Ek, yaitu tempat para penjahat berada. Lalu robot Musa langsung dikeluarkan dan mulai membunuh musuh di dalam gedung tersebut. Tapi karena jumlah para komplotan penjahat yang banyak dan senjata yang beragam, Yahya menghadapi sedikit kesulitan dalam mengendalikan Musa. Akibatnya Musa pun terkena serangan RPG dan ledakan.
dan Yahya juga terpengaruh oleh serangan tersebut. Namun alhamdulillahnya Musa masih tetap berdiri tegak dan akhirnya seluruh musuh yang tersisa pun berhasil dibantai oleh Musa dan anak-anak kecil yang diculik pun berhasil diselamatkan. Setelah kejadian itu, lagi-lagi aksi robot Musa itu terlacak oleh pemerintah, sehingga kepolisian langsung melacak peristiwa tersebut ke TKP. Lalu mereka mengerahkan tim untuk melakukan investigasi mendalam, karena terungkap bahwa total 20 penjahat kelas kakap telah tewas dalam insiden itu. Bahkan beberapa di antaranya penjahat itu digantung oleh robot Musa. Kehadiran Musa dan aksinya itu pun membuat banyak orang bertanya-tanya tentang siapa dalang dibalik pengendalian robot Musa dan apa tujuan sebenarnya dari aksi tersebut. Dalam hari-hari selanjutnya, Yahya pun terus menggunakan robot Musa itu untuk memberantas kejahatan. Tindakan ini tentunya secara signifikan meringankan beban kerja polisi. Musa juga berhasil menghentikan mobil buron, menangkap kelompok bersenjata, menangkap curanrek alias garong korek, dan bahkan menyelamatkan anak-anak dari kebakaran maupun kecelakaan. Aksi robot Musa yang begitu menggemparkan ini membuat rakyat Mesir menganggapnya sebagai pahlawan dan idola. Musa menjadi simbol keadilan dan perlindungan bagi mereka dan rakyat Mesir memandangnya dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Di rumahnya, Pak dosen Pares berhasil mengumpulkan banyak fakta terkait robot Musa. Dengan mengamati jejak yang ditinggalkannya di lokasi kejadian, kemudian dia mencatat beberapa informasi penting seperti tingginya robot yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, serta penggunaan mobil sebagai sarana pengangkutan robot saat menjalankan aksi-aksinya. Berdasarkan penemuan ini, Pares kemudian mengembangkan sebuah alat yang dapat mematikan daya robot Musa dari jarak dekat. Sedangkan di kediaman Rika yang sekaligus menjadi markas baru Yahya saat ini, datanglah seorang wanita bernama Maryam. Maryam adalah teman sekampus Yahya dan Rika, yang juga si Maryam ini adalah cem-ceman atau wanita yang menarik perhatian Yahya. Namun karena Yahya memiliki sifat introvert, eraan, alias penakut dan sulit dalam bersosialisasi, dia selalu menghindar dan merasa canggung bila di dekat Maryam. Tapi setelah mengetahui Yahya adalah orang di belakang robot Musa itu, Maryam bukannya respect sama Yahya, tapi dia malah kecewa karena Maryam menganggap itu bukanlah solusi yang baik untuk memberantas kejahatan dan tentunya bisa membahayakan nyawa Yahya sendiri. Ternyata Maryam juga menyimpan perasaan kepada Yahya sejak pertama kali melihat di kampus. Tapi karena sekarang mengetahui Yahya seperti itu, perasaan Maryam pun berubah menjadi benci dan pergi meninggalkannya. Belegung siapa. مش محتاج موسى عشان تبقى بطل. Sementara itu, Pares dan tim investigasi berhasil melacak mobil yang digunakan oleh Yahya, yang ternyata mobil itu milik Pak Oleh. Lalu pasukan pun disiapkan untuk menggerebek rumah Yahya, dan saat mereka tiba di sana, secara kebetulan Rika dan Yahya pun baru tiba di sana. Alhasil Yahya segera diamankan dan dipaksa mengaku bahwa dialah yang menciptakan robot Musa itu. Saat Yahya diinterogasi, Yahya berpura-pura tidak tahu apa yang dimaksud oleh Pares dan tidak ada bukti apapun yang ditemukan atau catatan tentang robot di rumah ayahnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pengacara datang untuk membantu Yahya dan mengawasi proses interogasi tersebut. Karena tidak ada bukti yang memadai atau catatan yang menunjukkan keterlibatan Yahya, Yahya pun akhirnya dibebaskan. Pada malam harinya, Yosef, yaitu anak Pares, tiba-tiba pingsan. Ternyata Yosef menderita penyakit bisul yang berbahaya, yang katanya penyakit bisul itu tidak bisa disembuhkan oleh dokter di Mesir. Kemudian dokter Mesir menyarankan agar Yosef menjalani operasi di Jerman. Tapi biayanya mencapai miliaran, sehingga Paris yang tidak memiliki uang sebanyak itu memutuskan untuk mengobati Yosef di puskesmas desa. Setelah itu, Pares bertemu dengan Samir yang merupakan ketua tim penyelidikan kasus robot Musa. Ternyata Pak Samir ini adalah ayah dari si Maryam. Tujuan Pares mendatangi Samir yaitu untuk meminta kesepakatan Samir yang menginginkan robot Musa ditangkap oleh Pares. Dan sebagai imbalannya Pares meminta bantuan keuangan untuk pengobatan anaknya di Jerman. Kemudian Pares berjanji akan segera menangkap robot Musa dan menyetujui permintaan Samir. Lalu keesokan harinya Pares mulai melaksanakan strateginya. Dia meminta beberapa anak buahnya untuk berpura-pura membajak kereta dan merekam aksinya.
Kemudian menyebarkannya secara luas di berbagai media sosial. Tujuannya adalah untuk memancing dan menggerakkan robot Musa yang dikendalikan oleh Yahya datang ke tempat itu, dan seperti yang diharapkan Pares, ternyata rencana ini berhasil. Tak lama setelah itu, Yahya pun akhirnya segera OTW ke tempat itu, dan seperti biasa Yahya meminta bantuan Rika untuk menyetir mobilnya. Kemudian mereka mulai menggerakkan Musa tepat pada penguncian gerbong kereta dilepas. Akhirnya Musa tiba di lokasi, namun anak buah Pares segera mengaktifkan alat untuk mematikan daya Musa. Tidak butuh waktu lama, mereka pun mempreteli bagian-bagian tubuh Musa. Namun beruntungnya ada seorang anak kecil yang sangat mengagumi dan mengidolakan Musa. Tiba-tiba anak kecil itu merebut alat tersebut dan Musa pun kembali beraksi hingga akhirnya anak buah Pares berhasil dikalahkan. Kemudian semua penumpang diminta untuk segera berpindah ke gerbong yang aman. Sementara itu Musa akan menjaga gerbongnya. Lalu inilah yang terjadi selanjutnya. Dan akhirnya satu masinis dan satu penumpang harus tewas di insiden tersebut. Ketika Yahya pulang ke rumah, dia melihat sebuah CD yang ditempel di sana. Ketika dia memutarnya, dia terkejut karena berisi video penyekapan Maryam. Ternyata itu adalah ulah Pares yang ingin memancing Yahya untuk datang ke tempat itu jika ingin Maryam selamat. Mengetahui itu, Yahya pun segera mendatangi ayah Maryam, yaitu Samir. Kemudian Samir pun sangat terkejut ketika dia tahu Pares berani menculik putrinya hanya untuk memancing Yahya. Agar situasi tidak semakin buruk seperti insiden kereta yang bahkan menimbulkan korban jiwa, Yahya pun membuat video pengakuan dan menyebarkannya di semua media sosial bahwa dialah pencipta robot Musa. Dia juga meminta maaf atas semua kekacauan yang dia ciptakan selama ini. Cerita pun berlanjut seperti di awal film, di mana saat pasukan khusus menggerebek rumah Yahya. Namun ternyata sebenarnya Yahya memang sudah berniat menghancurkan Musa dan dia akan melakukannya sendiri. Dan setelah itu dia akan menemui Pares. Sesampainya di lokasi, anak buah Pares yang tersebar di sana langsung menangkap Yahya dan mendengarkan semua kisahnya. Tapi Pares malah emosi karena Yahya dianggap sudah main hakim sendiri, yaitu ingin menjadi panutan anak-anak muda dan menganggap dirinya bisa mengubah dunia. Tak lama kemudian Pares mendapatkan informasi tentang meledaknya robot Musa. Maryam pun akhirnya dilepaskan setelah Yahya berjanji akan memberikan blueprint pembuatan robot Musa kepada Pares. Namun ternyata itu hanyalah akal-akal dari Yahya untuk mengulur-ngulur waktu. Beberapa saat kemudian, Ek dan teman-teman dark webnya tiba dan membuat seluruh anak buah Pares pingsan dengan menggunakan asap tidur. Mereka juga mematikan listrik di sekitar gedung dan meletakkan bom di beberapa lokasi. Sementara Pares yang mengetahui bahwa ini adalah ulah Yahya dan komplotannya, Pares pun langsung kabur dari tempat tersebut. Tapi sayangnya Yahya tidak bisa langsung kabur karena masih ada dua anak buah Pares yang berkeliling di sekitarnya. Kemudian Yahya segera menghapus gambar rancangan Musa yang ada di tembok. Lalu setelah mengetahui bahwa dia bisa mati karena ledakan, dia kemudian menelpon Maryam untuk mengungkapkan perasaannya bahwa selama ini dia sangat mencintainya. Sesuai amanah Yahya, Rika pun segera membawa Maryam pergi dari sana. Tak lama setelah itu situasi pun mulai kacau. Ternyata Yahya juga mengirim surat kepada Maryam yang berisi pesan-pesan terakhir. Dia meminta Maryam untuk menjaga dirinya dengan baik. Yahya juga mengatakan bahwa orang baik tidak boleh diam saja karena hal itu akan membuat orang jahat berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Yahya ingin memastikan bahwa Maryam tetap berhati-hati dan menyadari pentingnya tindakan untuk melawan ketidakadilan. Pesan terakhirnya kepada Maryam adalah agar dia tetap kuat dan berani menghadapi segala rintangan yang ada. Sementara di tempat lain, Pares akhirnya ditangkap karena tindakan yang dilakukannya tanpa seizin pemerintah dan telah menimbulkan celaka bagi banyak orang. Bahkan dia terlibat dalam pembunuhan orang sipil dan menculik putri dari pimpinan tersebut. Akhirnya film berakhir dengan adegan yang menunjukkan bahwa Yahya alhamdulillahnya masih hidup, diselamatkan oleh si Ek teman dark webnya. Sementara itu di lokasi ledakan markas Yahya, seorang pria misterius dengan memakai sweater hitam menemukan bagian inti mesin dari robot Musa. Ikan hiu makan seblak, jaka sembung pergi ke Bali. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.